justify the things you do. I won't cry for you, see. When you're gone, I'll still be bloody Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membuat tugas video sejarah yang berjudul Kerajaan Bone. Kami akan membuat tugas tersebut menjadi film pendek yang berjudul Bone di Bawah Langit Selat Makassar. Perkenalkan, nama saya Nurul Inaya, saya akrab dipanggil Naya, saya berperan sebagai Wetan Reopu. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa Aziz, akrab dipanggil Lisa. Saya berperan sebagai Lada Raif. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, saya akrab dipanggil Dila, saya berperan sebagai Bisu Maywa. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, akrab dipanggil Ayah. Saya berperan sebagai Ibu Lapowai. Perkenalkan, nama saya Kamria Mila, akrab dipanggil Mila. Saya berperan sebagai Siti Batari Toja. Perkenalkan, nama saya Abdul Halik, akrab dipanggil Halik. Saya berperan sebagai Mata Silompoy. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram, akrab dipanggil Ikram, berperan sebagai Latan Ritata Arupalaka. Saya Hajratul Aswad, berperan sebagai Lapawai Karaing Segeri. Oke, dah on nih. Tanah ini lahir dari persatuan, dari darah yang menetes bukan hanya karena perang, tapi karena cinta kepada bumi yang kami pijak. Inilah Bone, kerajaan di sisi timur Jazirah Sulawesi. Diapit laut dan gunung, dijaga adat dan keberaniannya. Kita duduk di sini bukan sebagai bangsawan, tapi sebagai penjaga sejarah. Tanah ini takkan berdiri tanpa keputusan bijak. Katakan kepadaku, di mana Bone akan berdiri 100 tahun lagi. Di atas tanah ini, di kaki langit Selat Makassar, Bone lahir dari kesepakatan. Para arung bersatu, rakyat bertani dan laut memberi hasil. Tapi di saat dagang dibawa oleh kapal asing, kita harus bijak untuk menjaga tim. Leluhur kita mendirikan Bone bukan untuk berperang, tapi untuk menjaga keseimbangan di utara Luwu dan selatan Goa. Kita berada di tengah, bagaikan poros. Jika poros retak, maka sejarah akan pecah. Aku keluar ke pasar tiap pagi, harga garam naik, beras turun. Ini bukan hanya tentang kerajaan, tapi perut rakyat. Jika ekonomi rapuh, maka semangat rakyat akan retak. Tanah kita subur, laut penuh ikan, tapi penjajahan akan datang. Mereka tak hanya membawa senjata, namun membawa perdagangan dan penipuan. Belanda sudah datang di arah timur. Kita harus siap. Gua juga dulu datang sebagai saudara, namun sejarah menunjukkan bahwa persaudaraan bisa dibeli. Kita harus waspada. Dalam bayang dupa saya melihat langit gelap menyelimuti Bone. Namun cahaya kecil muncul dari perempuan, dari anak muda, dari tanah. Bone akan diuji dan hanya yang bersatu akan bertahan. Rakyatku adalah
jantung dari Bone, jangan hanya bicara kekuasaan, bicaralah tentang anak-anak yang butuh makan, tentang wanita yang menjahit pagi hingga senja. Jika mereka hancur, tak ada Bone. Kalau begitu mulai hari ini kita akan bersiap. Bone tidak akan jatuh. Tapi kita juga takkan menutup mata. Kirim pasukan ke Luwu dan Wajo. Beritahu kepada mereka Bone tetap berdiri. Siap Arung, aku akan melatih pasukan dan menjaga pelabuhan. Bone tak akan tidur. Kita tak akan tahu apa yang akan datang esok hari. Tapi jika hari ini kita bersatu, Bone masih mempunyai harapan. Mereka datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai pemilik, membawa hadiah dengan tangan kanan dan ancaman dengan tangan kiri. Harga beras naik karena kapal asing itu. Mereka membeli dengan harga tak bisa kita lawan. Jangan jual semua, simpan untuk keluargamu. Kalau semua tertukar koin asing, kita bakal jadi budak. Untuk siapa pilihan kalian? Oke, mereka ambil banyak. Satu karung, mereka bayar pakai koin perak. Bukan senjata mereka yang aku takuti, tapi pengkhianatan mereka. Jangan hanya kuat ototmu, kuatkan juga pikiranmu. Engkau tumbuh api dengan di dadamu, tapi jangan biarkan api itu membakar dirimu sendiri. Aku hanya ingin Bone tetap Bone. Belanda ingin membangun benteng di pelabuhan kita. Mereka bilang untuk perlindungan perdagangan, tapi aku tahu niat mereka. Gua juga pernah jatuh karena terlalu dekat dengan mereka, tapi menolak juga berarti perang. Bone bukan tanah yang untuk dijual, bukan juga tanah yang bisa ditawar. Aku bermimpi air laut berubah merah, darah akan tumpah jika keserakahan merajai musyawarah. Kalau kita pecah karena takut, musuh tak perlu datang. Kita akan jatuh dari dalam. Dan rakyat akan jadi korban paling pertama seperti dulu saat para lelaki sibuk perang, anak kami mati kelaparan. Kalau saatnya tiba, aku akan berdiri paling depan. Tapi sebelum itu, kita semua harus berjanji kalau tidak ada yang menjual kehormatan Bone. Bukan pedang musuh yang pertama melukai kita, tapi lidah kita sendiri yang mencabik kepercayaan. Hari ini kita kumpulkan suara, bukan karena takut, tapi kita harus tahu siapa yang bersama Bone dan siapa yang bersama penjajah. Belanda bisa menjamin keamanan kita, tapi siapa yang bisa menjamin tidak menanam racun di ladang kita? Tapi perut rakyat kosong, harga garam naik, kain dari Makassar tidak sampai. Apakah kita harus bertahan dengan harga yang mahal? Tanah ini sudah cukup memberi, sawah kita subur, laut kita memberi ikan, kita tak butuh emas asing. Saya dengar beberapa bangsawan mulai berunding diam-diam dengan putusan para Belanda. Bone bisa menang melawan musuh luar, tapi kalau ada pengkhianat, Biarkan aku yang mencari mereka, kalau benar aku yang akan bertindak. Langit merah, burung tak bersuara. Apakah kau merasakannya? Ada darah dalam tanah, tapi bukan darah musuh, ini darah saudara. Apakah kita sudah kalah sebelum perang dimulai? Yang paling menyakitkan bukan perang, tapi melihat anak-anak Bone saling mencurigai. Kita besar karena kita percaya, kita akan hancur jika itu hilang. Musim ini berubah, sawah tak lagi panen, nelayan pulang tanpa ikan, tanah subur kita perlahan menjadi sunyi. Mereka yang di sana itu bukan untuk berdagang, mereka di sana itu menyiapkan untuk berperang. Pagi itu, tanah Bone terdiam dalam tenang, bukan karena ketakutan, tapi karena
harapan tengah bersiap. Di tengah-tengah semua itu, berdirilah seorang anak negeri, Ladarai, membawa beban bukan sebagai beban, tapi sebagai janji kepada tanah yang dicintainya. Hari ini kita berdiri di sini bukan karena benci, tapi karena cinta pada tanah air ini. Cinta itu pula yang membuat suara-suara lain ikut menyatu. Mereka butuh pemimpin sepertimu, Ladarai. Setelah Latandritata menyuruh Ladarai untuk memimpin pertempuran, selang beberapa hari, pertempuran pun dimulai. Waktu terus berjalan, pertempuran usai, tapi dampaknya tertinggal. Tidak semua kembali, namun semangat perjuangan tidak pernah pergi. Kita tidak bisa memilih semua apa yang terjadi, tapi kita bisa memilih apa yang kita diajarkan dari itu. Kita mungkin kalah senjata tapi tidak kalah kehormatan. Bone berdiri bukan di atas batu, tapi di atas tekad rakyatnya. Selama mereka masih tertawa, harapan belum mati. Mereka bilang kita kalah, tapi lihat, kita masih di sini. Kelelahan hanyalah jeda, tapi nilai hidup, cinta tanah dan kebersamaan, itulah kemenangan sejati. Sejarah akan mencatat bukan hanya mereka yang menang, tapi mereka yang ingin berdiri di saat semua orang ingin menyerah. Dan Bone tetap hidup bukan karena bentengnya, bukan karena pedangnya, tapi karena hati orang-orangnya. Mereka berjalan bukan sekedar untuk menang, tapi untuk menjaga nama Bone.